warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmad jalla wa ashhadu anna Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yata'adda hududallah faulaika humul zalimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Faqala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, laisa min ummati man lam ya'rif alimana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang telah berhadir pada tempat puja dan puja Ta'ala yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi serta isi di antara keduanya, dan yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentong Nabi 2 buah nikmat yang paling raya setelah Allah menciptakan permukaan bumi, kemudian Allah menciptakan manusia. Tak lupa Allah memberikan nikmat-nikmat kepada hambanya yang ada di atas permukaan bumi yang fana ini. Allah tidaklah memilih hamba-hambanya di atas permukaan bumi. Allah tidak juga memandang agama-agama hambanya di atas permukaan bumi ini, yang namun nikmat Allah rata kepada manusia-manusia dan binatang tumbuhan yang berada di dalam permukaan bumi. Dikala Allah menyuruh kepada hambanya, menyuruh hitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka sungguh tidaklah sanggup manusia, bahkan ciptaan manusia yaitu komputer ataupun kalkulator, untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang bukanlah Allah yang lupa akan manusia kepada hambanya untuk memberi nikmat, akan tetapi hambanya yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau mempunyai teman yang mana teman tersebut engkau meminta tolong, wahai teman, bantulah saya 50.000 uang untuk saya modalkan untuk membuka usaha. Setelah teman memberikan 50.000 tersebut, engkau memutarkan uang 50 tersebut menjadi satu modal, sehingga engkau berhasil mendirikan satu toko, sehingga engkau berhasil membelikan mobil yang mewah, mempunyai istri yang cantik jelita. Tak kala engkau mempunyai mobil, engkau duduk di dalam mobil. Dikala temanmu yang engkau minta tolong tersebut, yang engkau minta uang 50.000 tadi, beliau memanggil engkau, wahai fulan, jangan menjawabnya, jangankan menjawab sapaan daripadanya, membuka kaca mobil pun kita tidak mau, dikarenakan kita lupa akan jasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedemikian. Engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam, setiap hari, setiap malam, setiap solat fardu engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini rezeki. Ya Allah, permudahkanlah rezeki hamba-Mu ini, sehatkan badan hamba-Mu ini, ya Allah, dalam hidup di atas permukaan ini. Setelah Allah memberi semuanya,
Allah memberikan nikmat sehat badan kepada kita hamba, sehat badan, sehat walafiat, sehat mata, sehat semuanya. Allah berikan rezeki kepada kita hamba. Setelah kita memiliki rezeki, setelah kita menerimanya, memiliki mobil, memiliki harta yang sangat banyak, kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita, dulu kita memanggil Allah, ya Allah berikan hamba-Mu rezeki. Allah memanggil kita, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Allah memanggil kita. Akan tetapi kita hamba lupa akan pemberian yang telah Allah berikan kepada kita hamba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam tak lupa pulang kita sanjung sajikan kepada sidra pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawaki umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islami, dari alam kegelapan membawaki umatnya ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam yang berbahagia. Selanjutnya kepada seluruh keluarga dan al-sahabat beliau yang kadang bahu seayun langkah dalam mempertegakkan sebuah hak, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketaziman kemuliaan kami kepada seluruh alim ulama mutaqaddimin wal mutakhirin yang tabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata hormat kami kepada Al-Mukarram Abun dan keluarga. Kemuliaan kami kepada seluruh Dewan Guru, Dewan Mentera yang mantong beristiqamah di dalam dayah yang kita cintai. Hormat kami kepada seluruh santriwan dan santriwati yang telah berhadir pada tempat yang mulia ini. Hormat kami kepada sang protokol yang telah memanggil nama baik saya, hamba yang hina ini, hanya untuk mencerahkan satu pidato singkat yang bertema pentingnya memuliakan ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi pada fase yang keempat. Fase dalam perkataan Rasulullah ada 5 fase, akan tetapi berada fase yang keempat, yaitu fase pemerintahan. Fase yang pertama kata Rasulullah, fase yaitu masa kenabian. Fase yang kedua kata Rasulullah, fase kekhalifahan. Yang ketiga kerajaan, dan yang keempat pemerintahan. Telah banyak fenomena yang terjadi pada saat ini, yaitu hamba-hamba Allah yang berada di atas permukaan bumi yang telah mencaci maki, yang telah menghina para ulama. Bagaikan contoh yang terjadi pada beberapa minggu yang lalu ataupun beberapa bulan yang lalu, seperti seorang pemuda yang telah menghina sang ulama kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sabdanya, tidaklah aku takuti akan kejadian kepada umatku pada akhir zaman terkecuali 3 hal, kata Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, orang-orang yang berlimpahan dengan harta kekayaannya sehingga ia lupa akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, lupa akan jasa teman dan kawan-kawan dan sekelilingnya. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang berusaha menafsirkan Al-Quran dan mentakwilkan Al-Quran. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak seorang pun manusia di atas permukaan bumi ini yang mampu mentakwilkan Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah para sahabatku, inilah yang ketiga, inilah yang sangat aku takuti, yaitu kejadian yang akan terjadi kepada umatku pada akhir zaman, yaitu orang-orang yang mencaci maki, orang-orang yang melupakan para ulama. Inilah kejadian yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau bukan karena ulama, kita tidak akan berada di tempat yang mulia ini. Jikalau bukan karena ulama, kita tidaklah memakai peci pada saat ini, tidaklah memakai cadar, tidaklah memakai jilbab, dan tidaklah memakai sarung dan baju jubah serta sorban. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama diibaratkan lampu di kala gelap, diibaratkan payung di kala hujan. Maka dari itu, janganlah kita menghina ulama, janganlah kita mencaci maki ulama, akan tetapi tanamkan di dalam hati rasa cinta dan sayang kepada ulama. Mungkin cukup sekian intisari daripada pidato di atas. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah menakuti tiga hal, akan tetapi